Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Hanifah Aziza Asyamil dengan NIM 233141008 dari kelas 2A Prodi PGMI. Saya di sini akan mempresentasikan materi BK mengenai pendekatan behavioral dalam bimbingan konseling. Untuk memenuhi tugas UAS bimbingan konseling, dosen pengampu Ibu Khalifatul Hasanah MPDI. Materi yang kita bahas yakni yang pertama pengertian konseling behavioral, yang kedua tujuan behavioral, yang ketiga peran fungsi konselor dalam konseling behavioral, yang keempat tahap-tahap konseling behavioral, yang kelima teknik-teknik konseling behavioral. Langsung saja masuk ke materi yang pertama, yaitu pengertian. Konseling behavioral ini merupakan salah satu dari teori-teori konseling yang ada pada saat ini. Konseling behavioral merupakan bentuk adaptasi dari aliran psikologi behavioristik yang menekankan perhatiannya pada perilaku yang tampak. Pada hakikatnya, konseling merupakan sebuah upaya pemberian bantuan dari seorang konselor kepada klien. Bantuan di sini dalam pengertian sebagai upaya membantu orang lain agar ia mampu tumbuh ke arah yang dipilihnya sendiri, mampu memecahkan masalah yang dihadapinya, dan mampu menghadapi krisis-krisis yang dialami dalam kehidupannya. Dari pengertian konseling di atas, dan behaviorisme yang dipaparkan di atas, kita dapat menarik kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan konseling behavioral adalah proses konseling atau bantuan yang diberikan oleh konselor kepada klien dengan menggunakan pendekatan-pendekatan tingkah laku atau behavioral dalam hal pemecahan masalah-masalah yang dihadapi serta dalam penentuan arah kehidupan yang ingin dicapai oleh diri klien. Selanjutnya, tujuan dari konseling behavioral. Jadi tujuan dari konseling behavioral ini berorientasi pada pengubahan atau modifikasi perilaku konseli yang diantaranya untuk yang pertama itu menciptakan kondisi-kondisi baru bagi proses belajar. Yang kedua, penghapusan hasil belajar yang tidak adaptif. Yang ketiga, memberi pengalaman belajar yang adaptif namun belum dipelajari. Kemudian yang terakhir, yang keempat, membantu konseli membuang respon-respon yang lama yang merusak diri atau malah adaptif dan mempelajari respons-respons yang baru yang lebih sehat dan sesuai atau adjustif. Kemudian yang terakhir yaitu konseli belajar perilaku baru dan mengeliminasi perilaku yang malah adaptif, memperkuat serta mempertahankan perilaku yang diinginkan. Selanjutnya, peran dan fungsi konselor dalam bimbingan konseling. Peran konselor dalam konseling behavioral berperan aktif, direktif, menggunakan pengetahuan ilmiah untuk menemukan solusi dari persoalan individu. Konselor behavioral biasanya berfungsi sebagai guru, pengarah, dan ahli yang mendiagnosa tingkah laku yang malah adaptif dan menentukan prosedur yang mengatasi persoalan tingkah laku individu. Dalam proses konseling, konseli yang menentukan tingkah laku apa yang akan diubah, sedangkan konselor menentukan cara yang digunakan untuk mengubahnya. Selain itu, konselor juga sebagai model bagi kliennya. Bandura mengatakan bahwa sebagian besar proses belajar terjadi melalui pengalaman langsung yang didapat melalui observasi langsung terhadap tingkah laku orang lain. Ia berpendapat bahwa dasar fundamental proses belajar tingkah laku adalah imitasi. Dengan demikian, konselor adalah model signifikan bagi kliennya. Yang terakhir, tahap-tahap konseling behavioral. Tahap-tahap konseling behavioral ada 4, yaitu tahap pertama melakukan asesmen. Nah, tahap ini bertujuan untuk menentukan apa yang dilakukan oleh konseling pada saat ini. Asesmen dilakukan adalah aktivitas nyata.
perasaan, dan pikiran konseling. Canver dan Saslow mengatakan terdapat 7 informasi yang bisa digali dalam asesmen, yaitu yang pertama ada analisis tingkah laku yang bermasalah dialami konseli saat ini. Tingkah laku yang dianalisis adalah tingkah laku yang khusus. Yang kedua, analisis situasi yang di dalamnya masalah konseli terjadi. Analisis ini mencoba untuk mengidentifikasi peristiwa yang mengawali tingkah laku dan mengikutinya, atau antecedents dan consequence, sehubungan dengan masalah konseling. Yang ketiga, analisis motivasional. Kemudian yang keempat, analisis self-control, yaitu tingkatan kontrol diri konseli terhadap tingkah laku bermasalah ditelusuri atas dasar bagaimana kontrol itu dilatih atas dasar kejadian-kejadian yang menentukan keberhasilan self-control. Yang kelima, analisis hubungan sosial, yaitu orang lain yang dekat dengan kehidupan konseli diidentifikasi juga hubungannya orang tersebut dengan konseli. Metode yang digunakan untuk mempertahankan hubungan ini dianalisis juga. Yang terakhir, analisis lingkungan fisik, sosial, budaya. Analisis ini atas dasar norma-norma dan keterbatasan lingkungan. Tahap yang kedua yaitu menetapkan tujuan atau goal setting. Konselor dan konseli menentukan tujuan konseling sesuai dengan kesepakatan bersama berdasarkan informasi yang telah disusun dan dianalisis. Brooks dan Engels mengemukakan bahwa fase goal setting disusun atas 3 langkah, yaitu yang pertama membantu konseli untuk memandang masalahnya atas dasar tujuan-tujuan yang diinginkan. Yang kedua, memperhatikan tujuan konseli berdasarkan kemungkinan hambatan-hambatan situasional tujuan belajar yang dapat diterima dan dapat diukur. Yang ketiga, memecahkan tujuan dalam sub-tujuan dan menyusun tujuan menjadi susulan yang berurutan. Tahap yang ketiga yaitu implementasi teknik atau teknik implementation. Setelah tujuan konseling dirumuskan, konselor dan konseli menentukan strategi belajar yang terbaik untuk membantu konseli mencapai perubahan tingkah laku yang diinginkan. Konselor dan konseli mengimplementasikan teknik-teknik konseling sesuai dengan masalah yang dialami oleh konseli atau tingkah laku excessive atau defisit. Dalam implementasi ini, teknik konselor membandingkan perubahan tingkah laku antara baseline data dengan data interference. Tahap yang terakhir yaitu evaluasi dan pengakhiran atau evaluation termination. Evaluasi konseling behavioral merupakan proses yang berkesinambungan. Evaluasi dibuat atas dasar apa yang konseli perbuat. Tingkah laku konseli digunakan sebagai dasar untuk mengevaluasi efektivitas konselor dan efektivitas tertentu dari teknik yang digunakan. Terminasi lebih dari sekedar mengakhiri konseling. Terminasi ini meliputi yang pertama, menguji apa yang konseli lakukan terakhir. Eksplorasi kemungkinan kebutuhan konseling tambahan. Kemudian membantu konseli mentransfer apa yang dipelajari dalam konseling ke tingkah laku konseli. Kemudian memberi jalan untuk memantau secara terus-menerus tingkah laku konseli. Selanjutnya, konselor dan konseli mengevaluasi implementasi teknik yang telah dilakukan serta menentukan lamanya intervensi dilaksanakan sampai tingkah laku yang diharapkan menetap. Yang terakhir, teknik-teknik konseling behavioral. Teknik konseling behavioral terdiri dari 2 jenis, yaitu yang pertama itu teknik untuk meningkatkan tingkah laku. Dibagi antara lain penguatan positif, token ekonomi, pembentukan tingkah laku atau shaping, pembuatan kontrak atau contingency contracting. Sedangkan teknik konseling untuk menurunkan tingkah laku yaitu penghapusan atau extinction, time out, pembanjiran atau flooding, penjenuhan atau satiation, hukuman atau punishment, terapi aversi atau aversive therapy, dan
desensitisasi sistematis. Selanjutnya, contoh kasus yang menggunakan konseling behavioral yang ada di lingkungan sekitar. Kasusnya yaitu siswa bernama Chandra yang berusia 14 tahun memiliki masalah perilaku yang sulit dikelola. Ia sering mengganggu teman-temannya di kelas dan tidak mau menerima kritikan dari guru. Chandra juga memiliki kebiasaan mengganggu orang lain ketika sedang berbicara, sehingga membuat orang lain tidak nyaman. Tahapan konselingnya, yang pertama tadi asesmen. Dalam kasus ini, Chandra memiliki perilaku yang tidak diinginkan dan sulit dikelola. Teori behaviorisme menjelaskan bahwa perilaku ini dipengaruhi oleh faktor-faktor lingkungan dan pengalaman masa lalu. Dalam kasus Chandra, perilakunya mungkin dipengaruhi oleh pengalaman masa lalu ketika ia dianggap sebagai anak yang berani dan keras kepala, sehingga ia terus mengembangkan perilaku tersebut. Tahapan konseling yang kedua yaitu menetapkan tujuan. Konselor bertujuan mengurangi perilaku Chandra yang tidak diinginkan dan sulit dikelola, dan agar Chandra dapat menerapkan banyak sikap positif. Chandra juga memiliki tujuan supaya tidak mengganggu temannya. Tahapan yang ketiga yaitu implementasi teknik. Konselor dapat membantu Chandra mengembangkan strategi penggantian perilaku yang tidak diinginkan dengan perilaku yang lebih positif. Contohnya, Chandra dapat belajar cara berbicara dengan lebih sopan dan tidak mengganggu orang lain. Teknik yang bisa digunakan yaitu meningkatkan tingkah laku, seperti penguatan positif, atau teknik konseling untuk menurunkan tingkah laku, seperti penghapusan atau extinction, dan hukuman atau punishment. Selanjutnya, tahapan konseling yang terakhir yaitu evaluasi dan pengakhiran. Konselor dapat memberikan penguatan dan pengawasan terhadap perilaku Chandra yang telah diubah untuk memastikan bahwa perubahan tersebut berlangsung secara terus-menerus. Hasil dari tahapan konseling tersebut, dengan menggunakan pendekatan behaviorisme, Chandra dapat mengubah perilaku yang tidak diinginkan menjadi perilaku yang lebih positif. Ia dapat menjadi siswa yang lebih sopan dan tidak mengganggu orang lain. Dengan demikian, Chandra dapat memiliki hubungan yang lebih baik dengan teman-temannya dan guru, serta meningkatkan kesadaran diri dan self-esteem. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.